Perlu diingat bahwa kuliah itu bukan untuk bisa kerja dengan gaji besar. Dan teman-teman juga perlu diingat bahwa kuliah itu bukan untuk meninggikan ego, apalagi memilih pertemanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu stay tune dan antusias dengan video-video terbaru dari kami. Semoga video-video kami bermanfaat untuk teman-teman untuk lini kehidupan apapun, bagaimanapun, dan dimanapun. Nah, teman-teman, mungkin sebelumnya teman-teman sudah menonton nih video ngaji BRIS sebelumnya yang mana membahas terkait pentingnya memilih jurusan. Nah, kali ini Paham Perempuan ingin melakukan ngaji BRIS bersama kembali. Jadi mari ngaji BRIS bersama. Nah, teman-teman, yang sudah saya utarakan tadi, teman-teman sebelumnya mungkin sudah selesai menonton video kami terkait pentingnya memilih jurusan. Nah, hari ini, ngaji BRIS kali ini kita akan membahas terkait kuliah itu bukan untuk bisa kerja dengan gaji besar. Nah, sebelumnya mungkin kita bisa mengawali terkait dialog atau celotehan atau bahkan instruksi dari keluarga, sahabat, teman terdekat, dan lain sebagainya. Dengan dalih dialognya seperti ini. Nak atau kak, dik atau sayang, ketika nanti kamu kuliah atau sekolah jurusan ini saja agar nanti kerjanya mudah, mendapatkan gaji yang besar, dan lain sebagainya. Nah, celotehan-celotehan seperti ini atau dialog seperti ini sering sekali kita dengarkan dan memang nggak bisa disalahkan dengan secara keseluruhan ya teman-teman. Karena sistem pendidikan negeri ini memang disetting untuk melanggengkan sistem kapitalisme yang kita ketahui bahwa anak-anak sekolah hari ini bukan untuk belajar mengenal Tuhan dan bisa mengimplementasikan dalam bentuk tata krama atau akhlak yang baik, tetapi untuk anak-anak sekolah hari ini diinstruksikan untuk menjadi pekerja yang handal seperti itu. Nah, mungkin teman-teman selain daripada dialog tadi yang saya utarakan, muncullah pertanyaan-pertanyaan atau bahkan pernyataan. Lalu teman-teman, untuk apa bekerja? Pasti jawabannya adalah ya kita mencari uang untuk makan. Tapi teman-teman perlu ingat bahwa kambing, kuda, atau hewan dimanapun tanpa mereka kuliah, mereka bisa makan. Ya, seremeh itu ternyata persepsi kita semua tentang pendidikan. Lulus, wisuda, kita mencari kerja, mendapatkan gaji yang besar, mendapatkan jabatan yang tinggi, pensiun, lalu mati. Nah, ada hadis riwayat Abu Daud mengatakan seperti ini teman-teman. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi dia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Jangankan surganya, mencium wanginya saja tidak, katanya. Nah, di sini juga diutarakan teman-teman, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan dari pendidikan nasional adalah agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Nah, lihat dari sini. Fokus di kata beriman. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini adalah beriringan dengan kita memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, dari sini mana buktinya? Apa indikator-indikator yang memunculkan keberhasilannya? Jika memang benar tujuan pendidikan nasional yang benar, maka seharusnya ada pernyataan dan pertanyaan seperti ini. Kenapa mata kuliah agama hanya 2 SKS saja? Kenapa tidak ada penilaian dari aspek keimanan, ketakwaan, dan akhlak ketika kelulusan? Kenapa keberhasilan lulusan cuma diukur dari IPK dan seberapa cepat dapat kerja dari gaji UMR yang bertebaran di setiap kota tentunya? Nah, teman-teman, ini bukti bahwa sistem pendidikan kita masih jauh melenceng dari tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang yang saya utarakan tadi. Terlebih lagi ini menjauh dan melenceng sekali dari adab-adab Islami. Jika demikian, wajar jika kita temukan banyak anak-anak lulusan pondok yang membawa hafalan Al-Quran berjuz-juz atau 1 juz hilang ditelan kesibukannya di tengah-tengah tugas-tugas kampus mereka. Hafalannya sama sekali tidak dipakai dan tidak diapresiasi di kampus selain untuk mengurangi beban UKT saja. Nah, jika demikian, wajar jika anak-anak lulusan sekolah Islam justru lepas hijab dan bergaul bebas ketika mereka masuk kuliah. Karena nilai-nilai Islam yang mereka pelajari dulu tidak ada yang memperdulikan kecuali tugas kuliahmu beres dan IPK-mu bagus.
Saya kira terkait pernyataan kuliah itu bukan untuk bisa kerja dengan gaji besar. Teman-teman perlu tahu bahwa lulusan-lulusan dari kampus manapun, swasta maupun negeri, bagus atau kurang bagus, karena bagus baik relatif ya teman-teman. Nah, misal kita lihat lulusan-lulusan yang mereka memiliki predikat ujian atau KAMWOT. Mereka juga tidak bisa memiliki jaminan ketika lulus mereka akan mendapatkan pekerjaan yang memiliki gaji yang besar atau pekerjaan yang dirasa enak gitu. Kembali ke ketika kita kuliah dan lalu lulus kuliah, lalu kita bergerak ke jenjang selanjutnya yakni mencari pekerjaan. Yang paling pertama yang bisa kita lakukan adalah komunikasi dengan baik, memiliki relasi yang cukup banyak, tetapi pasti gitu ya, bukan hanya relasi banyak tapi nggak berisi gitu. Jadi tolak ukur keberhasilan dari kuliah juga tidak bisa kita pukul rata. IP-nya bagus, itu pasti dia dapat kerja yang bagus atau mendapatkan gaji yang besar gitu. Nah teman-teman, terkait sistem pendidikan ya bagaimana caranya kita mengevaluasi setiap waktu ya dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para yang memegang kebijakan tersebut. Akankah kita terus seperti ini? Kita harus mendidik anak kita menjadi pejuang, bukan orang-orang yang lemah yang berlomba-lomba ingin meraih dunia. Di sini juga dikatakan teman-teman, didiklah anak-anak kalian dengan kesederhanaan, dengan sifat kejantanan dan kepahlawanan, serta kemauan untuk berjuang di jalan Allah. Jadikanlah rumah kalian sebagai kandang singa, bukannya kandang ayam yang setelah gemuk dijadikan sembelihan penguasa kapitalis yang durhaka. Jadi, ketika kemarin video kami membahas terkait pentingnya memilih jurusan, pentingnya memilah dan memilih mana sih passion kita, mana sih kesukaan kita, apa sih gitu yang ingin kita cari, bukan hanya bergelut setelah sekolah kerja lalu dapat gaji yang besar, kerjaan yang enak. Tapi kita juga harus mengetahui bahwasanya tidak serta-merta kuliah hanya dijadikan sebagai jembatan untuk bisa kerja dan mendapatkan gaji yang besar gitu teman-teman. Dan banyak sekali ya yang akan hal ini menyelesaikan kuliah dengan joki-joki tertentu, entah skripsi, tesis, bahkan disertasi. Jadi sebelum kita memberikan kritik dan saran kepada Kementerian Pendidikan, kita juga harus introspeksi diri bahwasanya kita, pemikiran kita, pada perilaku kita, dimanapun kita berada, entah di desa maupun kota. Jadi jangan hanya memberikan pernyataan bahwa alah paling kuliah juga buat nambah-nambah gelar, biar kalau jadi orang tuh ketika dibaca gelarnya keren kayak gitu. Dan teman-teman pastikan sebelum ataupun sesudah full menonton video kami, teman-teman sudah subscribe tentunya di kanal YouTube kami di Paham Perempuan, dan pastikan teman-teman sudah klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video terbaru dari kami. Dan untuk teman-teman yang relate atau ingin berdiskusi terkait perkuliahan atau bab pekerjaan, silahkan mampir di kolom komentar kami, jangan sungkan, dan kami sangat membuka lebar kritik dan saran dari teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.